Cobaan dan kesulitan akan selalu menjadi penghalang dalam perjalanan kehidupan kita. Namun ketika kita berjalan dengan Tuhan, itu semua akan diubahkan menjadi anugerah. Sebelum kita mendapati cobaan hari ini, mari merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Sabtu 28 Agustus 2021 tertulis di Mazmur 6 ayat 9 demikian dikatakan, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Pasuru masyanau sudehamu akan namangulahon souhum, ainunga ditangi hod Jehovah suarani anggukku." Demikian firman Tuhan. Hidup dan pergumulan adalah ibarat saudara kembar yang tidak identik. Kalau kita hidup, pasti ada pergumulannya. Kalau ada pergumulan, itu artinya kita hidup. Kalau kita tidak ada pergumulan, itu berarti kita tidak hidup. Ada orang hanya punya satu pergumulan, sementara yang lain punya lebih dari satu pergumulan. Pergumulan itu adalah realita yang mesti diterima. Pergumulan-pergumulan pasti akan kita alami di dalam kehidupan ini. Pergumulan itu harus kita hadapi dengan bergantung pada Tuhan. Janganlah lari dari kesusahan kita. Kita harus semakin memohon belas kasih Tuhan untuk memberikan pertolongannya. Lagu gereja bertema memohon belas kasih Tuhan dikenal dengan istilah Kyrie eleison, yang berarti Tuhan kasihanilah. Lagu ini biasanya dinyanyikan saat umat memohon belas kasih Tuhan dalam tata ibadah pengampunan dosa. Penulis Mazmur 6 pun tengah memohon belas kasihan Tuhan. Alasannya karena ia merana, bisa kita baca di ayat 3, merasa lemah dan rentan. Pemazmur mengakui kelemahan dan kerentanan dirinya dalam menghadapi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan terhadapnya. Itulah sebabnya ia mengeluh dan menangis sepanjang malam. Yang menariknya adalah bahwa dalam situasi seperti itu pun pemazmur pertama-tama tidak merancang strategi A atau B atau strategi C. Hal yang ia lakukan pertama-tama adalah melibatkan Tuhan dalam situasinya dan mengakui kerentanannya sendiri. Ia membawa persoalannya kepada Allah yang walaupun bisa menghukum seketika itu dan dia bisa penuh dengan kemarahan, tetapi dia adalah Allah yang diyakini Tuhan yang penuh dengan kasih setia, serta Allah yang selalu bersedia mendengarkan keluhan, rintihan orang yang lemah dan yang dijahati sesamanya. Bagi pemazmur, Allah bukan ada di awang-awang serta jauh dari ciptaannya. Allah adalah pribadi yang nyata yang melakukan pembelaan dan menolong mereka yang lemah dan yang rentan, dan dia selalu dekat dengan ciptaannya. Apakah saat ini hati Anda sedang sakit, sedih, dan perlu pertolongan? Apakah hidup Anda sedang dihimpit permasalahan dan kesukaran, dan Anda merasa merana sendiri? Jika Anda sedang resah, datanglah kepada Allah dan dengan jujur memohon Kyrie eleison. Tuhan, kasihanilah aku orang yang lemah ini. Engkaulah harapan dalam menghadapi keresahanku. Dan kita harus yakin bahwa kita tidak sendirian. Kadangkala hal-hal kecil dapat membuat kita jatuh, bukan? Komentar yang tidak mengenakan dari seorang teman, kabar buruk dari sanak saudara, kesulitan keuangan, atau anak yang sulit diatur dapat memunculkan awan gelap, kemuraman di atas segala hal. Bahkan di hari yang cerah sekalipun kita merasa gelap. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, khususnya di penantian kita agar pandemi COVID-19 segera berlalu,
tampak begitu belum jelas bagi kita, dan persoalan lainnya. Pengalaman Daud dalam teks ini menggambarkan pengalaman kita saat ini. Namun ia tahu apa yang dilakukannya saat itu, saat dia jatuh. Ia memandang ke atas dan percaya bahwa Allah akan memelihara dan menolongnya. Sehingga dia yakin mengatakan, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Saat kita memandang ke atas dan memusatkan perhatian kepada Allah, maka sesuatu yang baik pasti terjadi. Keyakinan kita akan terbangun. Mata kita tidak lagi tertuju kepada diri sendiri, dan kita pun memperoleh sikap pengharapan yang baru terhadap Dia yang pasti memenangkan kita. Jika di kemudian hari Anda jatuh, cobalah memandang ke atas kepada Allah. Dia berdaulat, Dia mengasihi Anda, Dia menganggap Anda istimewa. Dia memiliki tujuan yang baik atas pencobaan-pencobaan yang kita alami. Renungkanlah kebaikan Allah, berbicaralah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Dia mendengarkan Anda. Semua itu akan memberi Anda kekuatan untuk bangkit saat Anda terjatuh. Amin, kita berdoa. Tuhan, selama kami masih hidup, kami akan selalu berhadapan dengan suka dan duka yang silih berganti menghujani kehidupan kami. Bahkan pada saat ini pun kami memiliki pergumulan dan penderitaan yang memerangi rasa sukacita kami. Keadaan ekonomi yang jauh dari kesejahteraan, pekerjaan, pendidikan yang masih menjadi impian yang akan kami raih, masih harus melalui rintangan-rintangan yang berat, terlebih di masa pandemik ini. Namun kami percaya bahwa Engkau telah mendengarkan kami, dan Engkau akan membela dan melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat merasakan penyertaan Tuhan hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.